Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya, Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Allah senantiasa menganugerahkan kepada kami napas hidup, dan biarlah nafas hidup ini kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan melayani sesama kami manusia. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu, anugerahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, disertai dan diberikan pengertian akan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari pertama Korintus 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengagahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita dengan ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saat ini dari pembacaan kita 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, maka temanya adalah menanam kasih menuai damai. Menanam kasih menuai damai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada suatu cerita seorang perempuan muda datang kepada seorang tabib. Ia meminta racun untuk suaminya yang seringkali bersikap kasar kepadanya. Ia sudah merasa tidak tahan melihat perlakuan suaminya yang begitu kasar kepadanya. Nah, setelah mendengar keluhan ibu tersebut, maka tabib itu memberi sebuah botol kemerahan dengan pesan, "Kau harus mencampurkan dalam masakanmu dan menghidangkannya dengan wajah yang manis dan tutur kata yang lembut." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah ibu ini pulang ke rumahnya, maka ia melaksanakan apa yang menjadi pesan sang tabib. Setiap kali ia memasak, setiap kali ia menyediakan
kopi atau teh kepada suaminya, ia tak lupa menaruh racun yang telah diberikan oleh sang tabib itu dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan sopan, dan seterusnya. Lama-kelamaan, sikap kasar suaminya berubah. Yang tadinya begitu ringan tangan, kini tidak lagi. Yang tadinya ucapan-ucapannya itu begitu kasar, kini penuh dengan kasih. Nah, dengan hati yang sangat menyesal, ia kembali kepada sang tabib dan berkata kepada tabib itu, "Bolehkah saya meminta obat penawar dari racun yang tabib sudah kasih? Sebab suami saya begitu berubah, dan karena perubahan itu saya sangat menyayangi dan mengasihinya." Kemudian sang tabib sambil tersenyum berkata kepada ibu itu, "Kembalilah ke keluargamu. Apa yang ibu bawa waktu itu bukanlah racun. Itu hanyalah air biasa yang sudah saya beri pewarna." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup berumah tangga memang tidak mudah. Setelah kita tinggal bersama-sama, hidup bersama dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, dari minggu, bulan ke tahun, bahkan puluhan tahun, maka akan muncul berbagai kemungkinan dalam berinteraksi sebagai suami istri. Hal-hal yang muncul bisa positif, tetapi juga bisa negatif. Tetapi apakah karena hal-hal yang negatif muncul itu, kita mesti menghindari orang yang kita kasihi? Amsal 15 ayat 17 berkata, "Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih adalah dasar kebahagiaan. Karena kasih itu harus senantiasa terwujud dalam hubungan suami istri. Kasih itu terungkap dari sikap baik dari kedua belah pihak, yaitu istri dan suami. Kasih tulus akan membuat suasana menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, dan lebih akrab. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus menekankan bahwa kasih bukanlah sekedar kata-kata manis, tetapi perasaan menerima, sabar, dan mau menanggung segala sesuatu, baik pahit atau manis. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dalam pertama Korintus 13 tadi. Kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kasih juga tidak mendendam dan berusaha hidup damai dengan setiap orang. Seiring hubungan baik, seringkali hubungan baik menjadi hancur karena kita tidak mampu mengasihi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini, dapat kita berkesimpulan bahwa kasih itu sangat mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita keluarga setiap orang Kristen. Kuncinya adalah kita mau menundukkan ego kita. Kita mau
mengalahkan, mau meredam sikap mau menang sendiri, dan bersedia rendah hati. Siapa yang mau lebih dulu memulai perdamaian, maka dialah yang akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dialah terang dan garam bagi dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih menjadi pengikat dalam hubungan setiap suami istri dan seluruh anggota keluarga, bahkan masyarakat dan jemaat sekalipun. Jika ada kasih, maka muncul kerukunan. Dan manakala kerukunan tercipta dalam keluarga, maka berkat Tuhan pasti tercurah kepada keluarga. Mewujudkan kasih keluarga adalah mutlak, sebagaimana Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang percaya. Semoga cinta, perdamaian, dan kasih selalu ada di tengah keluarga setiap orang percaya, setiap orang Kristen kekal selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Saya berharap kita semua memberi dukungan untuk acara ini dengan memberi like atau subscribe demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom.